Udah. Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Sylvia Regina Gumulung, Rina Rosada, saya sendiri Muhammad Novel Zaki, Ricky Anderson, dan Henry Gunawan akan menjelaskan dan memaparkan analisa organizational structure, corporate culture, leadership, management style, dan strategic alliance pada fast food Indonesia. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini ada PT Fast Food. PT Fast Food ialah perusahaan publik yang bergerak pada bidang retail makanan cepat saji. Perusahaan ini mengelola merek KFC di Cina didasarkan kemitraan waralaba dengan Yum Asia Franchise. PT Fast Food yang telah berpengalaman dalam bidang makanan cepat saji turut meramaikan merek luar negeri yaitu KFC. PT Fast Food melihat KFC sebagai pusat perhatian yang kini banyak diminati oleh pasar dan penggemar makanan cepat saji. Selanjutnya. Lalu untuk kondisi penjualan KFC memiliki perbedaan antara dari negara asalnya yang bertempat di Amerika Serikat dengan di pasar global layaknya di negara-negara Asia. Bisa terjadi dikarenakan salah satunya disebabkan terdapat perilaku pelanggan antara pelanggan yang berada di negara asal, yaitu Amerika Serikat, dengan yang berada di Asia. KFC yang asal mulanya berasal dari Amerika Serikat dan membawa culture atau budaya Amerika dalam produknya dituntut mesti menyesuaikan pada budaya dan kebiasaan pada negara tujuan pemasaran. Oleh sebab itu, keberhasilan KFC yang berada pada negara Asia layaknya Cina ataupun Indonesia terikat pula dari strategi KFC yang telah manjur beradaptasi dengan budaya yang berada pada negara-negara Asia. Selanjutnya. Lanjut pada tinjauan pustaka, yaitu ada organizational structure. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang menguraikan bagaimana kegiatan-kegiatan tertentu diarahkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dapat mencakup aturan, peran, dan tanggung jawab. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua ada corporate culture. Jadi budaya perusahaan mengacu pada keyakinan dan perilaku yang menentukan bagaimana karyawan dan manajemen perusahaan berinteraksi dan menangani transaksi bisnis di luar. Budaya perusahaan akan tercermin dalam aturan berpakaian, jam kerja, pengaturan kantor, tunjangan karyawan, pergantian, keputusan perekrutan, perlakuan terhadap klien, kepuasan klien, dan setiap aspek operasi lainnya. Lalu yang ketiga ada leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu atau sekelompok individu untuk mempengaruhi dan memimpin pengikut atau anggota lain dari suatu organisasi. Kepemimpinan melibatkan pengambilan keputusan yang baik dan terkadang sulit, menciptakan dan mengartikulasikan visi yang jelas, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan memberikan pengetahuan dan alat yang diperlukan pengikut untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya ada manajemen style. Jadi gaya manajemen adalah prinsip-prinsip yang menggarisbawahi metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajer dalam menangani situasi dan mengekspresikan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jadi secara umum gaya manajerial terpolarisasi antara otokratis dan permisif, meskipun masing-masing gaya memiliki kehalusannya sendiri. Lalu yang terakhir ada lalu selanjutnya ada home country. Negara asal adalah negara tempat seseorang dilahirkan dan biasanya dibesarkan, terlepas dari negara tempat tinggal dan kewarganegaraan saat ini. Misalnya Anda lahir dan besar di Cina, tapi pindah ke Inggris bertahun-tahun yang lalu dan memperoleh kewarganegaraan. Jadi dalam situasi ini negara asal Anda adalah Cina. Bahasa ini sering digunakan oleh orang-orang yang tinggal di negara kedua atau ketiga, yaitu orang-orang ekspatriat, pengungsi, dan turis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Selanjutnya ada strategi aliansi strategi adalah pengaturan antara dua perusahaan dalam melakukan proyek yang saling menguntungkan, sementara masing-masing mempertahankan independensinya. Perjanjian tersebut kurang kompleks dan kurang mengikat dibandingkan dengan joint venture, di mana dua bisnis mengumpulkan sumber daya untuk menciptakan entitas bisnis yang terpisah. Next.
Metodologi rancangan penelitian ini dirancang dengan maksud adanya arah tujuan yang spesifik dan target yang mesti dicapai pada penelitian ini. Tujuan penelitian dirancang tersusun dengan baik, maka dari itu penelitian dan pemecahan masalah tersebut akan berjalan dengan baik. Teknik penentuan yang digunakan ialah teknik purposive sampling, yaitu mengarah pada orang atau target spesifik yang bekerja ataupun pelanggan dari KFC yang dimana target tersebut yang bakal memiliki informasi yang bakal digunakan dalam penelitian ini. Next. Rangka dalam rancangan penelitian yang dilakukan ialah yang pertama identifikasi masalah yang dijelaskan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga lingkup penelitian tidak melewati dari arah tujuannya. Yang kedua memutuskan instrumen penelitian, tiga penentuan teknik sampling, keempat penulisan hasil penelitiannya. Analisa dan pembahasan. Struktur organisasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Jadi struktur organisasi PT Fast Food Indonesia itu ialah bentuk organisasi struktur fungsional. Jadi organisasi ini mempunyai suatu kesatuan perintah yang dipertahankan, yakni di mana atasan mempunyai beberapa bawahan dan juga bawahan hanya akan menerima perintah dari satu atasan secara langsung serta memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap atasan tersebut atas pelaksanaan kerjanya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada corporate culture pada PT Fast Food Indonesia. Nah, budaya organisasi ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena perlu untuk selalu dikembangkan dan juga disesuaikan dengan perubahan. Berikut di bawah ini merupakan tabel jadwal atau waktu kerja karyawan PT Fast Food Indonesia. Next. Melalui data terdapat di atas itu bisa diketahui jika jam kerja pada PT Fast Food Indonesia dibagi menjadi 4 waktu. Pertama yakni terdapat office, shift pagi, shift siang, dan juga shift malam. Nah, dan rata-rata jam kerja yakni selama 9 jam per hari. Melalui semua jam kerja tersebut masih didapati pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, yakni seperti terlambat, pulang cepat, tidak absen masuk, tidak absen keluar, dan bahkan masih didapati karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan. Lalu selanjutnya ada leadership pada PT Fast Food Indonesia yang diterapkannya. Nah, perilaku seorang pemimpin ini penting karena dapat mempengaruhi prestasinya dan cabang-cabangnya. Nah, karena KFC, para pemimpin yang mengelola cabang dan kantor adalah orang-orang yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan pengabdian yang serius. Ini adalah komponen penting bagi KFC. Mengingat asosiasi ini memiliki formula misteri yang tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Seorang pemimpin ini harus menjadi contoh yang baik bagi karyawannya. Karena itu merupakan hal yang patut dikagumi. Nah, seorang pemimpin perusahaan KFC yang baik ini harus berani dan tetap teguh dalam hal apapun, ketika segala sesuatunya ini tidak sesuai dengan bentuknya. Lalu pembahasan selanjutnya ada manajemen style yang diterapkan pada PT Fast Food Indonesia. Gaya manajemen yang demokratis ini bertanggung jawab dan lebih efektif ketika wewenang untuk melakukan tugas yang diberikan pada saat yang bersamaan. Nah, KFC ini juga sangat mementingkan keselamatan karyawan. Dari itu KFC melakukan 2 jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis itu dilakukan untuk meningkatkan nilai pasarnya dari pangsa pasar, dan perencanaan operasional ini termasuk peluncuran produk baru untuk mengubah atau berinovasi lini produknya untuk pelanggan, sedangkan tujuan perencanaan KFC ini merupakan untuk memperluas organisasi di seluruh Arab Saudi. Nah, untuk menciptakan dan membangun kualitas unggul bagi pelanggan, untuk mengikuti strategis bauran pemasaran, dan untuk menghasilkan pengembalian dan finansial yang unggul bagi KFC dan karyawan KFC. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ricky. Kesimpulan, perilaku seorang pemimpin penting karena dapat mempengaruhi prestasi dan anaknya. Karena KFC pada pemimpin yang mengkepalai cabang dan kantor adalah orang-orang yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan pengabdian yang serius. KFC mengikuti gaya manajemen yang demokratis. Salah satunya yaitu mendorong staf untuk mendelegasikan anggota kelompok lain untuk menyelesaikan sesuatu. Next. Gaya manajemen yang demokratis, bertanggung jawab, dan lebih efektif karena ketika wewenang untuk melakukan tugas diberikan pada saat yang bersamaan. Struktur organisasi merupakan bagian yang berisi tentang kerangka kerja dan juga garis pertanggungjawaban yang menjadi penghubung di antara setiap fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi PT Fast Food Indonesia Tbk ialah bentuk organisasi struktur fungsional.
budaya organisasi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena perlu untuk selalu dikembangkan dan juga disesuaikan dengan perubahan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.